Soal P3K Guru, kompetensi teknis, pedagogik, dan kunci jawaban, bagian ke-25. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawabannya adalah C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Kriteria kenuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria kenuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan A. Nilai batas ambang kompetensi. B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik. C. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik. D. Nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah. Jawabannya adalah A. Nilai batas ambang kompetensi. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Jawabannya adalah C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa. Kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-tes disebut A. Konstruktivisme. B. Authentic assessment. C. Efektif. D. Kondusif. Jawabannya adalah B. Authentic assessment. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seorang yang didasarkan atas norma relatif ini atau PAN mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah A. Penilaian berkelanjutan. B. Penilaian menyeluruh. C. Penilaian acuan patokan. D. Penilaian acuan norma. Jawabannya adalah D. Penilaian acuan norma. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria kenuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria kenuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan A. Penilaian berkelanjutan. B. Penilaian autentik. C. Penilaian acuan patokan. D. Penilaian acuan norma. Jawabannya adalah C. Penilaian acuan patokan.
Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan A. Tujuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Hasil penilaian. Jawabannya adalah C. Fungsi penilaian. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seseorang atau kelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan A. Prinsip penilaian, B. Tujuan penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Bentuk penilaian. Jawabannya adalah B. Tujuan penilaian. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali A. Objektif, B. Adil, C. Kooperatif, D. Terpadu. Jawabannya adalah C. Kooperatif. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Jawabannya adalah C. Valid.